2066, Welcome Cheng. Pref next. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei menunggu beberapa menit lagi, dan fluktuasi reguler di ruang Lingtu akhirnya berhenti. Tepat ketika Xia Ruofei tidak sabar untuk memasuki ruang Lingtu untuk memeriksanya, dia mendengar transmisi suara Bai Qingqing di benaknya, "Saudara Ruofei. Kamu tinggalkan aku beberapa dolar. Kamu terlalu pelit." Nya, Xia Ruofei sedikit malu, dan transmisi suara berkata, "Yah. Saya tidak menyangka bahwa peningkatan ruang ini akan membutuhkan begitu banyak batu batas, tetapi saya benar-benar tidak menyia-nyiakan satu bagian pun. Ruang kecil saya mulai ditingkatkan, dan aku segera berhenti berinvestasi di batu batas, tapi situasi sebenarnya seperti ini, ada 8 lagi, semuanya untukmu. Meskipun batu batas ini semua diperoleh oleh Xia Ruofei, bahkan jika itu tidak diberikan kepada Bai Qingqing, tidak ada masalah dengan alasan, tetapi Xia Ruofei masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Bai Qingqing juga membantunya menemukan batu batas sebelumnya. Dia bekerja keras, kali ini dia mendapatkan sekotak batu pembatas sekaligus, dan dia ingin meninggalkan beberapa untuk Bai Qingqing karena emosi dan alasannya. 8 buah memang sedikit lebih sedikit. Bai Qingqing berkata dengan kecewa, "Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah batu dunia yang Anda temukan sendiri, atau meningkatkan ruang kecil Anda lebih penting." Xia Ruofei menghibur, "Qingqing, setelah beberapa saat saya akan bebas, mari kita pergi keluar dan berkeliling, dunia ini sangat besar, benar, selalu ada kesempatan untuk menemukan batu batas, dan saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak di waktu itu." Saudara Ruofei, Anda harus mengatakan sesuatu. Bai Qingqing berkata, "Bisakah Anda memberi saya 8 batu dunia ini dengan cepat? Saya hampir mati kelaparan." "Tidak masalah, kata Xia Ruofei cepat. Selanjutnya, dia menutup kotak giok secara langsung, dan kemudian masuk ke ruang peta roh dengan kotak giok. Karena Jieli Bai Qingqing selalu berada di alam gunung dan laut, Xia Ruofei juga pindah langsung ke alam gunung dan laut, dan dia langsung pergi ke ruang kecil di atas laut. Jieli Bai Qingqing hampir tidak memindahkan sarangnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tinggal di sini untuk memahami aturan khusus di ruang peta spiritual. Dan sesuatu yang istimewa adalah bahwa ruang kecil ini bahkan dibangun oleh Bai Qingqing Jieli, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang di ruang Lingtu. Tentu saja, ini juga di bawah persetujuan Xia Ruofei. Jika tidak Bai Qingqing, benar-benar tidak mungkin bagi Qingqing untuk membuat perubahan apapun pada ruang. Xia Ruofei melemparkan kotak giok langsung ke Bai Qingqing. Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik, dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya, kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Xia Ruofei menunggu beberapa menit lagi, dan fluktuasi reguler di ruang Lingtu akhirnya berhenti. Tepat ketika Xia Ruofei tidak sabar untuk memasuki ruang Lingtu untuk memeriksanya, dia mendengar transmisi suara Bai Qingqing di benaknya, "Saudara Ruofei. Kamu tinggalkan aku beberapa dolar. Kamu terlalu pelit." Nya, Xia Ruofei sedikit malu, dan transmisi suara berkata, "Yah. Saya tidak menyangka bahwa peningkatan ruang ini akan membutuhkan begitu banyak batu batas, tetapi saya benar-benar tidak menyia-nyiakan satu bagian pun. Ruang kecil saya mulai ditingkatkan, dan aku segera berhenti berinvestasi di batu batas, tapi situasi sebenarnya seperti ini, ada 8 lagi, semuanya untukmu. Meskipun batu batas ini semua diperoleh oleh Xia Ruofei, bahkan jika itu tidak diberikan kepada Bai Qingqing, tidak ada masalah dengan alasan, tetapi Xia Ruofei masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Bai Qingqing juga membantunya menemukan batu batas sebelumnya. Dia bekerja keras, kali ini dia mendapatkan sekotak batu pembatas sekaligus, dan dia ingin meninggalkan beberapa untuk Bai Qingqing karena emosi dan alasannya. 8 buah memang sedikit lebih sedikit. Bai Qingqing berkata dengan kecewa, "Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Bagaimanapun,
ini adalah batu dunia yang Anda temukan sendiri, atau meningkatkan ruang kecil Anda lebih penting. Xia Ruofei menghibur, Qingqing, setelah beberapa saat saya akan bebas, mari kita pergi keluar dan berkeliling, dunia ini sangat besar, benar, selalu ada kesempatan untuk menemukan batu batas, dan saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak di waktu itu. Saudara Ruofei, Anda harus mengatakan sesuatu. Bai Qingqing berkata, bisakah Anda memberi saya 8 batu dunia ini dengan cepat? Saya hampir mati kelaparan. Tidak masalah, kata Xia Ruofei cepat. Selanjutnya, dia menutup kotak giok secara langsung, dan kemudian masuk ke ruang peta roh dengan kotak giok. Karena Jieli Bai Qingqing selalu berada di alam gunung dan laut, Xia Ruofei juga pindah langsung ke alam gunung dan laut, dan dia langsung pergi ke ruang kecil di atas laut. Jieli Bai Qingqing hampir tidak memindahkan sarangnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tinggal di sini untuk memahami aturan khusus di ruang peta spiritual. Dan sesuatu yang istimewa adalah bahwa ruang kecil ini bahkan dibangun oleh Bai Qingqing Jieli, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang di ruang lintu. Tentu saja, ini juga di bawah persetujuan Xia Ruofei. Jika tidak Bai Qingqing, benar-benar tidak mungkin bagi Qingqing untuk membuat perubahan apapun pada ruang. Xia Ruofei melemparkan kotak giok langsung ke Bai Qingqing. Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik, dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya, kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Xia Ruofei menunggu beberapa menit lagi, dan fluktuasi reguler di ruang lintu akhirnya berhenti. Tepat ketika Xia Ruofei tidak sabar untuk memasuki ruang lintu untuk memeriksanya, dia mendengar transmisi suara Bai Qingqing di benaknya, Saudara Ruofei. Kamu tinggalkan aku beberapa dolar. Kamu terlalu pelit. Xia Ruofei sedikit malu, dan transmisi suara berkata, ya. Saya tidak menyangka bahwa peningkatan ruang ini akan membutuhkan begitu banyak batu batas, tetapi saya benar-benar tidak menyia-nyiakan satu bagian pun. Ruang kecil saya mulai ditingkatkan, dan aku segera berhenti berinvestasi di batu batas, tapi situasi sebenarnya seperti ini, ada 8 lagi, semuanya untukmu. Meskipun batu batas ini semua diperoleh oleh Xia Ruofei, bahkan jika itu tidak diberikan kepada Bai Qingqing, tidak ada masalah dengan alasan, tetapi Xia Ruofei masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Bai Qingqing juga membantunya menemukan batu batas sebelumnya. Dia bekerja keras, kali ini. Dia mendapatkan sekotak batu pembatas sekaligus, dan dia ingin meninggalkan beberapa untuk Bai Qingqing karena emosi dan alasannya. 8 buah memang sedikit lebih sedikit. Bai Qingqing berkata dengan kecewa, ya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah batu dunia yang Anda temukan sendiri, atau meningkatkan ruang kecil Anda lebih penting. Xia Ruofei menghibur, Qingqing, setelah beberapa saat saya akan bebas, mari kita pergi keluar dan berkeliling, dunia ini sangat besar, benar, selalu ada kesempatan untuk menemukan batu batas, dan saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak di waktu itu. Saudara Ruofei, Anda harus mengatakan sesuatu. Bai Qingqing berkata, bisakah Anda memberi saya 8 batu dunia ini dengan cepat? Saya hampir mati kelaparan. Tidak masalah, kata Xia Ruofei cepat. Selanjutnya, dia menutup kotak giok secara langsung, dan kemudian masuk ke ruang peta roh dengan kotak giok. Karena Jieli Bai Qingqing selalu berada di alam gunung dan laut, Xia Ruofei juga pindah langsung ke alam gunung dan laut, dan dia langsung pergi ke ruang kecil di atas laut. Jieli Bai Qingqing hampir tidak memindahkan sarangnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tinggal di sini untuk memahami aturan khusus di ruang peta spiritual. Dan sesuatu yang istimewa adalah bahwa ruang kecil ini bahkan dibangun oleh Bai Qingqing Jieli, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang di ruang lintu. Tentu saja, ini juga di bawah persetujuan Xia Ruofei. Jika tidak Bai Qingqing, benar-benar tidak mungkin bagi Qingqing untuk membuat perubahan apapun pada ruang. Xia Ruofei melemparkan kotak giok langsung ke Bai Qingqing.
Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik, dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya, kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Xia Ruofei menunggu beberapa menit lagi, dan fluktuasi reguler di ruang Lingtu akhirnya berhenti. Tepat ketika Xia Ruofei tidak sabar untuk memasuki ruang Lingtu untuk memeriksanya, dia mendengar transmisi suara Bai Qingqing di benaknya, "Saudara Ruofei. Kamu tinggalkan aku beberapa dolar. Kamu terlalu pelit." Xia Ruofei sedikit malu, dan transmisi suara berkata, "Yah. Saya tidak menyangka bahwa peningkatan ruang ini akan membutuhkan begitu banyak batu batas, tetapi saya benar-benar tidak menyia-nyiakan satu bagian pun. Ruang kecil saya mulai ditingkatkan, dan aku segera berhenti berinvestasi di batu batas, tapi situasi sebenarnya seperti ini, ada 8 lagi, semuanya untukmu." Meskipun batu batas ini semua diperoleh oleh Xia Ruofei, bahkan jika itu tidak diberikan kepada Bai Qingqing, tidak ada masalah dengan alasan, tetapi Xia Ruofei masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Bai Qingqing juga membantunya menemukan batu batas sebelumnya. Dia bekerja keras, kali ini dia mendapatkan sekotak batu pembatas sekaligus, dan dia ingin meninggalkan beberapa untuk Bai Qingqing karena emosi dan alasannya. 8 buah memang sedikit lebih sedikit. Bai Qingqing berkata dengan kecewa, "Yah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah batu dunia yang Anda temukan sendiri, atau meningkatkan ruang kecil Anda lebih penting." Xia Ruofei menghibur, "Qingqing, setelah beberapa saat saya akan bebas, mari kita pergi keluar dan berkeliling, dunia ini sangat besar, benar, selalu ada kesempatan untuk menemukan batu batas, dan saya akan memberi Anda sedikit lebih banyak di waktu itu." Saudara Ruofei, Anda harus mengatakan sesuatu. Bai Qingqing berkata, "Bisakah Anda memberi saya 8 batu dunia ini dengan cepat? Saya hampir mati kelaparan." Tidak masalah, kata Xia Ruofei cepat. Selanjutnya, dia menutup kotak giok secara langsung, dan kemudian masuk ke ruang peta roh dengan kotak giok. Karena Jieli Bai Qingqing selalu berada di alam gunung dan laut, Xia Ruofei juga pindah langsung ke alam gunung dan laut, dan dia langsung pergi ke ruang kecil di atas laut. Jieli Bai Qingqing hampir tidak memindahkan sarangnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tinggal di sini untuk memahami aturan khusus di ruang peta spiritual. Dan sesuatu yang istimewa adalah bahwa ruang kecil ini bahkan dibangun oleh Bai Qingqing Jieli, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang di ruang Lingtu. Tentu saja, ini juga di bawah persetujuan Xia Ruofei. Jika tidak Bai Qingqing, benar-benar tidak mungkin bagi Qingqing untuk membuat perubahan apapun pada ruang. Xia Ruofei melemparkan kotak giok langsung ke Bai Qingqing. Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik, dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya, kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Karena Jieli Bai Qingqing selalu berada di alam gunung dan laut, Xia Ruofei juga pindah langsung ke alam gunung dan laut, dan dia langsung pergi ke ruang kecil di atas laut. Jieli Bai Qingqing hampir tidak memindahkan sarangnya dalam 2 tahun terakhir, jadi dia tinggal di sini untuk memahami aturan khusus di ruang peta spiritual. Dan sesuatu yang istimewa adalah bahwa ruang kecil ini bahkan dibangun oleh Bai Qingqing Jieli, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ruang di ruang Lingtu. Tentu saja, ini juga di bawah persetujuan Xia Ruofei. Jika tidak Bai Qingqing, benar-benar tidak mungkin bagi Qingqing untuk membuat perubahan apapun pada ruang. Xia Ruofei melemparkan kotak giok langsung ke Bai Qingqing. Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik,
dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya. Kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Bai Qingqing selalu berbaring tengkurap dengan malas, tampak lemah, tetapi ketika dia melihat Xia Ruofei terlempar, dia tiba-tiba menjadi energik, dan segera bergegas memeluk kotak giok, dan kemudian membuka kepalanya dengan kepalanya. Kotak giok meluncur langsung ke dalam kotak giok. Tubuh Bai Qingqing sangat kecil, seperti kucing luwak, dan tidak akan terlihat sesak sama sekali ketika dia masuk ke kotak giok ini. Tidak sabar untuk mengambil batu batas dan memasukkannya ke mulutnya, terlihat sangat lapar. Jika Jieli Bai Qingqing adalah pecinta ruang dan dapat memahami aturan ruang peta spiritual ke tingkat yang sangat dalam waktu singkat, maka Xia Ruofei hanyalah penguasa ruang peta spiritual. Tentu saja, pemahaman Xia Ruofei tentang aturan spasial di ruang Lingtu mungkin jauh lebih sedikit daripada Bai Qingqing, tetapi karena dia adalah penguasa ruang dan memiliki kendali mutlak atas ruang Lingtu, dia dapat dengan mudah menggunakan aturan ruang ke ekstrim. Dia baru saja memperhatikan bahwa sepertinya ada tempat yang sangat berbeda di lautan ruang angkasa, yang muncul baru setelah peningkatan ini. Namun, tempat ini berada di kedalaman lautan ruang angkasa, dan lokasi Xia Ruofei pada dasarnya adalah pusat dari benua yang luas ini, sehingga jaraknya ratusan kilometer dari tempat khusus baru yang muncul. Jika itu di luar, bahkan jika itu terbang di atas kapal terbang obsidian, itu akan memakan waktu cukup lama. Tetapi di ruang Lingtu, tidak ada masalah seperti itu. Pikiran Xia Ruofei bergerak sedikit, aturan ruang peta spiritual sedikit berfluktuasi, dan sosok Xia Ruofei menghilang di tempat, dan saat berikutnya dia muncul dari udara tipis di atas tempat tertentu di kedalaman lautan ruang, itu berdiri dalam kehampaan. Para pembudidaya periode Yuan Ying tidak dapat lagi menggunakan pedang terbang untuk melayang dan terbang dalam kehampaan, tetapi Xia Ruofei tidak bergantung pada basis budidaya periode Yuan Ying untuk mencapai ini, tetapi sepenuhnya menggunakan aturan ruang peta spiritual. Dapat dikatakan bahwa di ruang Lingtu, Xia Ruofei adalah raja mutlak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xia Ruofei dapat memutuskan hidup dan mati semua makhluk di ruang peta spiritual dengan pemikiran acak. Terlepas dari hal-hal lain, aturan spasial di sini saja sudah cukup bagi Xia Ruofei untuk membunuh orang dalam sekejap. Dia dapat membuat ribuan celah spasial di sekitar target, dan kemudian menghasilkan bila angin spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seorang biksu dengan kultivasi dasar beberapa tingkat lebih tinggi dari Xia Ruofei pasti akan diparut tanpa perlawanan. Terlebih lagi, Xia Ruofei mengontrol lebih dari sekedar aturan tata ruang di dalamnya. Pada saat ini, Xia Ruofei berdiri di kehampaan, dengan laut bergelombang di bawah kakinya. Berdiri di posisi ini, dia melihat ke segala arah, dikelilingi oleh lautan luas, tanpa melirik. Jika biksu lain datang ke sini, saya tidak akan pernah berpikir bahwa tempat ini tidak sama sekali. Dunia luar hanyalah bagian dalam senjata ajaib luar angkasa. Tidak jauh di depan Xia Ruofei, ada sebuah pulau terpencil yang berdiri tegak. Tepatnya, ini tidak boleh dianggap sebagai pulau, tetapi hanya terumbu karang, karena terlalu kecil. Bagian dari pulau karang di luar laut ini hanya setinggi 6 atau 7 meter, dan puncaknya adalah bidang yang sangat teratur, seolah-olah dipotong oleh pedang. Faktanya, Xia Ruofei merasa bahwa ini harus dipotong dengan senjata ajaib yang tajam. Pesawat di karang tidak besar, pada dasarnya melingkar, dan panjangnya mungkin hanya 10 meter. Jika Anda menggambar lingkaran di atasnya, dan kemudian menggambar tanda H di dalamnya, itu dapat digunakan sebagai platform pendaratan helikopter kecil. Tapi ini jelas tidak digunakan untuk lepas landas dan mendarat helikopter. Di bidang melingkar di atas pulau dan karang, sebenarnya ada garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya yang digambarkan, pada tingkat susunan Xia Ruofei. Ketika melihat garis-garis ini, perasaan pertama sebenarnya pusing, ia dapat memprediksi angka tertentu jenderal fungsi garis Dao, tetapi kombinasi garis Dao yang tak terhitung jumlahnya, perubahan yang terbentuk tidak ada habisnya, dan mereka digabungkan sedemikian rumit, bahkan lebih seperti berantakan. Xia Ruofei tidak dapat melihat petunjuk sama sekali. Xia Ruofei lengah pada awalnya,
jadi dia menjadi lebih santai setelah beradaptasi. Dia berdiri di tempat, sambil mengalami pukulan konstan dari formasi melawan pengetahuannya tentang laut, sambil membiarkan pikirannya terbang. Tidak ada keraguan bahwa formasi ini sangat membantu kultivasi kekuatan spiritual. Dia selalu sedikit khawatir bahwa dia telah menggunakan sumber daya pelatihan tingkat atas dalam 2 tahun terakhir, dan kecepatan peningkatan dalam kultivasi vitalitas semakin banyak. Dengan cepat, itu dapat menyebabkan beberapa kekuatan mental gagal untuk mengikuti. Bahkan, tren ini juga muncul. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap tengah dari pengumpulan roh lebih awal, yang setara dengan ranah kekuatan spiritual dari Biksu Naschen Sol tahap menengah. Pada saat itu, dia baru saja menembus tahap inti emas, dan sekarang dia telah menembusnya. Pada tahap awal Yuan Ying, alam kekuatan spiritual juga telah berkembang ke alam kecil, yang dapat mencapai tahap selanjutnya dari alam roh berkumpul. Dapat dibayangkan bahwa itu sulit untuk terus menerobos ranah besar. Dan dia bahkan telah mulai secara langsung menggunakan esensi murni untuk berkultivasi, dan kemajuannya dalam kultivasi vitalitasnya harus sangat cepat, sehingga seiring berjalannya waktu, kultivasi vitalitas dan ranah kekuatan spiritualnya akan semakin dekat, bahkan keadaan kekuatan spiritual tidak dapat mengikuti basis kultivasi vitalitas. Ini harus dianggap sebagai salah satu kekurangan Xia Ruofei saat ini. Namun, kali ini peningkatan Link to Space telah menutupi kekurangan ini sekaligus. Xia Ruofei percaya bahwa selama dia terus melatih kekuatan mentalnya dalam formasi ini, ranah kekuatan spiritualnya pasti tidak akan kalah maju dari basis kultivasi vitalitasnya. Namun, Xia Ruofei juga memikirkan Ling Qingshui, Song Wei dan Li Yifu secara bersamaan. Faktanya, situasi mereka mirip dengan Xia Ruofei. Sekarang, orang-orang yang paling dekat dengan Xia Ruofei menikmati lingkungan kultivasi terbaik dan sumber daya pelatihan tingkat atas. Mereka telah membuat semakin banyak kemajuan dalam kultivasi vitalitas, dan mereka spiritualnya tingkat kekuatannya bahkan lebih rendah dari Xia Ruofei pada awalnya, jadi kontradiksi ini bahkan lebih jelas. Oleh karena itu, kemunculan formasi untuk tempering kekuatan mental ini tidak hanya menyelesaikan kekurangan Xia Ruofei dalam kultivasi, tetapi juga memecahkan bahaya tersembunyi seperti itu bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi masih ada masalah besar, yaitu, formasi ini diperbaiki di kedalaman gunung dan laut di ruang peta roh, bahkan Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk memindahkan formasi dari ruang peta roh ke dunia luar untuk Li Yifu dan lainnya untuk digunakan. Adapun Zhao Maohuahudi dan mengatur formasi yang sama di dunia luar, dengan tingkat formasi Xia Ruofei saat ini, tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas. Formasi ini benar-benar terlalu rumit. Sangat rumit sehingga sangat sulit untuk menirunya satu ke satu. Besar. Terlebih lagi, meskipun Xia Ruofei tidak memahami prinsip formasi, dia bisa melihat sedikit bulu. Jelas, formasi ini harus melengkapi aturan khusus di ruang peta spiritual agar efektif. Aturan luar angkasa itu secara fundamental berbeda dari ruang Lingtu, jadi bahkan jika Xia Ruofei dapat mereproduksi formasi ini, ada kemungkinan besar bahwa itu tidak akan berfungsi di dunia luar. Bisakah dikatakan bahwa Song Wei dan yang lainnya harus dibawa ke ruang Lingtu untuk meredam kekuatan mental mereka? Pikiran ini muncul di benak Xia Ruofei. Sejak awal, keberadaan gulungan gambar spiritual adalah rahasia utama Xia Ruofei, bukan karena dia tidak mempercayai Song Wei, Ling Qingshui, dan Li Yifu, tetapi berdasarkan prinsip kehati-hatian, dia selalu mematuhinya, untuk rahasia ini. Jika Anda membawa mereka semua ke ruang kultivasi, itu berarti keberadaan ruang Lingtu tidak lagi menjadi rahasia. Bagi Xia Ruofei, tidak mudah membuat keputusan seperti itu. Xia Ruofei sudah mampu menyentuh kemacetan alam Roh Kudus, tetapi jelas bahwa formasi ini memiliki mekanisme perlindungan. Ketika laut kesadaran Xia Ruofei tidak tahan, dia langsung dikeluarkan dari formasi. Ini tentu saja hal yang baik. Bagaimanapun, tekad setiap orang berbeda. Untuk orang seperti Xia Ruofei dengan tekad yang kuat, bahkan jika Zihai sudah dalam kondisi yang sangat berbahaya, dia masih akan mengatupkan giginya dan bersikeras. Cedera serius. Cedera Zihai jauh lebih merepotkan daripada cedera fisik. Oleh karena itu, formasi memiliki mekanisme perlindungan seperti itu, yang memungkinkan para beku yang memasuki formasi untuk melatih kekuatan mental mereka tidak hanya untuk menekan potensi mereka hingga batasnya,
tetapi juga untuk menghindari bahaya nyata pada lautan kesadaran. Xia Ruofei memeriksa kondisinya, kepalanya masih sedikit sakit, dan Zihai tampaknya menderita sedikit kerusakan akibat benturan keras dan palu. Tentu saja, karena adanya mekanisme perlindungan, kerusakan semacam ini sangat kecil. Dibandingkan dengan manfaat yang dia terima dalam formasi, cedera Sea of Consciousness seperti itu bisa dikatakan sepele. Waktu Xia Ruofei untuk menembus tahap akhir alam roh tidak terlalu lama. Sebelum itu, kekuatan mentalnya masih jauh dari menembus alam roh kudus. Namun, setelah berlatih sekali dalam formasi hari ini, dia benar-benar menyentuh alam roh kudus kemacetan. Saya tidak berani mengatakan bahwa akan ada kesempatan untuk menerobos segera, tetapi tingkat kemajuan ini jelas tidak terbayangkan sebelumnya. Keuletan lautan kesadaran dan intensitas kekuatan mental juga meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum dia memasuki latihan formasi. Faktanya, Xia Ruofei benar-benar ingin terus berlatih, menembus penghalang alam roh kudus dengan satu upaya, membiarkan kekuatan spiritualnya menembus alam besar dalam satu gerakan. Tetapi setelah menyelidiki situasinya sendiri, dia tahu bahwa ide ini tidak realistis. Berkultivasi untuk waktu yang lama hari ini telah menyebabkan beban berat di laut kesadaran, terutama selama pelatihan halo ketiga, dia dikeluarkan dari formasi secara langsung, dan laut kesadaran sedikit terluka. Meskipun cederanya sepele dan tidak akan membahayakan akar sama sekali, itu relatif berbicara. Untuk pulih, Xia Ruofei secara konservatif memperkirakan bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 5 hingga 7 hari. Dengan kata lain, meskipun formasi ini memiliki efek yang sangat baik pada pelatihan kekuatan mental, tidak mungkin untuk menyikatnya berulang kali tanpa putih atau hitam, memungkinkan kekuatan mental meningkat tanpa batas. Faktanya, ini bukan hanya kultivasi kekuatan spiritual, kultivasi bidang apapun adalah sama, dan ada tingkat relaksasi. Bahkan jika laut kesadaran Xia Ruofei tidak terluka, dia terus menyikat formasi, efeknya tidak akan selalu begitu baik. Oleh karena itu, dia sudah memiliki rencana umum. Dalam latihan di masa depan, dia akan datang setiap minggu untuk melatih kekuatan mentalnya. Di lain waktu, dia akan terus berlatih Daoji Jue dan Xuan Yuan Jing, dan menyerap aura dan penyerapan kedua metode Yuannya juga harus direncanakan secara wajar. Xia Ruofei percaya bahwa selama dia mengatur rencana kultivasinya, kultivasi vitalitas dan kekuatan spiritualnya akan mengantarkan periode perkembangan pesat. Dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan jika dia melatih kekuatan mentalnya seminggu sekali, efek peningkatannya sangat berbeda. Dia yakin bahwa kultivasi kekuatan mentalnya akan selalu mengarahkan kultivasi vitalitasnya ke setidaknya 2 alam kecil. Xia Ruofei mengeluarkan futon giok, minum beberapa teguk air lintan, lalu duduk bersila untuk mengatur napas dan memulihkan diri. Pada saat yang sama, dia perlahan menggunakan energi mental untuk menghangatkan lautan kesadaran dan menyembuhkan luka lautan kesadaran. Setelah beristirahat, selama hampir 1 jam, Xia Ruofei berdiri dan menyingkirkan futon giok. Kekuatan mentalnya pada dasarnya telah pulih, dan cedera Zihai akan relatif merepotkan, tetapi tidak masalah untuk memperbaikinya, tetapi itu akan memakan waktu beberapa hari. Xia Ruofei berdiri di tepi formasi pulau dan karang, pikirannya bergerak sedikit, dan aturan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Dalam sekejap mata, seluruh pulau dan karang sudah ditutupi dengan penghalang ruang. Sekarang berdiri di sini dan melihat sekeliling, saya tidak bisa lagi melihat lautan ruang yang bergelombang sama sekali, dan lapisan dinding membran ruang bahkan tidak dapat menembus kekuatan spiritual. Xia Ruofei percaya bahwa dalam keadaan ini, dia membawa Song Wei, Ling Qingsui dan Li Yifu masuk. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pulau karang ini berada di ruang yang sangat luas. Setelah memeriksa, tidak ada celah yang ditemukan, Xia Ruofei menunjukkan senyum puas. Dengan sedikit gerakan dalam pikirannya, sosoknya langsung menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di tengah gunung dan perbatasan laut daratan. Xia Ruofei awalnya ingin kembali ke ruang luar secara langsung, tetapi sebelum pergi, dia tiba-tiba memikirkan Jie Li Bai Qingqing. Lagi pula, jumlah batu batas yang dikonsumsi oleh peningkatan ini agak tidak terduga, sehingga hanya 8 berangkat ke Bai Qingqing Jie Si. Xia Ruofei masih merasa sedikit bersalah.
Jadi dia sedikit menggerakkan pikirannya dan pergi untuk menyelidiki ruang kecil tempat Bai Qingqing berada. Akibatnya, Xia Ruofei secara tak terduga menemukan bahwa Bai Qingqing, yang telah memakan 8 batu dunia, tampaknya telah memasuki keadaan evolusi lagi. Matanya sedikit tertutup, tubuhnya meringkuk di ruang kecil itu, dan ada jejak cahaya putih di sekitar tubuhnya, yang tampaknya melilitnya, dan awalnya membentuk kepompong ringan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Tampaknya Bai Qingqing telah mengambil kesempatan untuk memahami sejumlah besar aturan ruang peta spiritual selama peningkatan ruang ini. Mungkin karena dia menambahkan 8 batu dunia sekaligus, sepertinya dia sekitar untuk mulai berkembang lagi. Setelah Bai Qingqing berevolusi terakhir kali, dia bisa mulai berkomunikasi langsung dengannya menggunakan transmisi suara. Paling awal, Bai Qingqing tidak memiliki fungsi bahasa, jadi dia hanya bisa membuat suara mencicit, dan kemudian melambaikan kaki depannya dengan berbagai gerakan. Saya tidak tahu perubahan apa yang akan dimiliki Bai Qingqing setelah evolusi ini, dan Xia Ruofei tidak bisa tidak menantikannya. Namun, dia juga tahu bahwa evolusi Bai Qingqing mungkin tidak begitu cepat, dan akan berada dalam kondisi tidur untuk beberapa waktu ke depan. Xia Ruofei memeriksa dan memastikan bahwa Bai Qingqing hanya dalam keadaan evolusioner dan tidak ada masalah dengan tubuhnya, lalu dia santai, dan kemudian meninggalkan ruang Lingtu dengan pikiran, dan kembali ke kamar di Pulau Taoyuan di luar. Pada saat ini, langit di luar benar-benar gelap. Xia Ruofei kembali ke kamarnya pada siang hari untuk mengotak-atik kotak giok. Proses peningkatan ruang peta spiritualnya relatif lama, dan setelah peningkatan ruang, ia pergi ke formasi jauh di laut untuk melatih kekuatan mentalnya untuk beberapa jam, jadi sudah malam, sudah lebih dari jam 9. Karena Xia Ruofei telah memesan sebelumnya, baik Song Wei maupun Ling Qingsui tidak mengganggunya. Xia Ruofei menghapus semua formasi yang telah dia siapkan, dan mengumpulkan bahan untuk formasi, sebelum membuka pintu ruangan dan berjalan keluar. Baik Song Wei dan Ling Qingsui masih duduk di ruang tamu, menonton TV dengan bosan. Antena satelit dipasang di Pulau Taoyuan, yang dapat langsung menerima sinyal TV satelit. Sekarang TV menyiarkan reality show dari stasiun TV Australia, tetapi Song Wei dan Ling Qingsui tidak ada di TV, dan keduanya sedikit absen berpikiran. Melihat pintu Xia Ruofei terbuka, mereka berdiri bersamaan. "Jika Fei, kenapa kamu sudah begitu lama? Kami pikir kamu mundur lagi," tanya Ling Qingsui. "Saya sedang mempelajari formasi, mungkin saya terlalu terlibat. Saya tidak memperhatikan waktu," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Siang dan malam ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih kekuatan mentalnya dalam formasi jauh di dalam lautan ruang angkasa, jadi ini tidak sepenuhnya bohong, alam rahasia kecil. Ling Qingsui dan Song Wei bertepatan satu sama lain, mata mereka berbinar, dan mereka berkata dengan cara yang sama. Terutama Ling Qingsui, dia dan Xia Ruofei telah mengalami alam rahasia bulan bersama-sama, jadi dia memiliki perasaan yang lebih intuitif tentang peluang yang mungkin ada di alam rahasia. Dia tidak sabar untuk bertanya, "Ruofei, alam rahasia macam apa? Apakah itu? Berapa banyak alam rahasia kecil yang ada?" "Kecil," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "terlalu kecil untuk berada di luar imajinasimu, tapi sangat menarik dan sangat praktis. Kamu bisa masuk dan melihatnya." Faktanya, alam rahasia kecil ini sepenuhnya dibuat oleh Xia Ruofei di ruang Lingtu. Dia ingin membuat alam rahasia sebesar mungkin. Bagaimanapun, tanah dan gunung di ruang Lingtu sekarang memiliki hampir 10% dari wilayah daratan China, salah satunya, lautannya juga sangat luas. Namun, Xia Ruofei masih tidak ingin mengungkapkan rahasia ruang Lingtu. Sejauh mungkin, daerah sekitarnya dikelilingi oleh film luar angkasa. Hanya ada sebuah pulau dengan diameter sekitar 10 meter, yang sangat kecil dan menyedihkan. Oke, bawa kami masuk," kata Ling Qingsui cepat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Oke, jangan melawan kalian berdua, aku akan membawamu langsung ke dunia rahasia." Song Wei dan Ling Qingsui juga memiliki pengalaman ini ketika mereka memasuki Biou Xianfu. Xia Ruofei juga membawa mereka secara langsung, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk melawan. Jadi,
Xia Ruofei dengan mudah pindah dengan dua orang kepercayaannya ke gunung dan lautan Link to Space, dan secara akurat muncul di pulau-pulau dan terumbu karang di kedalaman lautan Space. Berdasarkan kendali Xia Ruofei saat ini atas ruang Lingtu, dapat dikatakan bahwa itu mengacu pada tempat yang harus dipukul. Kesalahan pada dasarnya dapat dihitung dalam milimeter, sehingga tidak ada kesulitan untuk pindah ke pulau secara akurat. Song Wei dan Ling Qingsui hanya merasa bahwa ada bunga di depan mereka, dan kemudian seolah-olah bintang-bintang bergeser, pemandangan di depan mereka benar-benar berubah. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka dipindahkan ke tempat yang luas dan kecil, karena alam rahasia kecil di depan mereka benar-benar cukup kecil, dan ada sepotong batu di bawah kaki mereka, dan hanya ada lingkaran berdiameter 10 meter. Ini adalah dinding membran ruang angkasa, dan bahkan dapat disentuh dengan menjangkau. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini dia. Tatapan Song Wei jatuh pada satu-satunya pola besar yang menarik perhatian di pulau dan karang, tersenyum dan menunjuk ke arah formasi jari, dan bertanya, Ruofei, bagian yang menarik dari alam rahasia kecil ini harus terletak di dalamnya. Apakah formasi itu? Xia Ruofei tertawa dan mengangguk dan berkata, tentu saja. Tidak ada yang lain di sini kecuali formasi ini. Tetapi Anda tidak boleh meremehkan formasi ini. Ini benar-benar sangat praktis dan sangat membantu saya. Besar, formasi apa ini? Ling Qingsui mau tak mau bertanya. Xia Ruofei berkata, saya hanya meraba-raba untuk itu. Ini harus menjadi formasi yang khusus digunakan untuk melatih kekuatan spiritual para biarawan. Kemudian, Xia Ruofei menjelaskan secara rinci apa yang telah dia pelajari tentang formasi ini dengan dua orang kepercayaannya, dan akhirnya dia berkata, membawa Anda adalah agar Anda mengalaminya terlebih dahulu. Anda dapat secara teratur mengalaminya di masa depan. Masuk dan latih mental Anda, kekuatan, ini akan sangat membantu kultivasimu. Song Wei dan Ling Qingsui mendengarkan penjelasan Xia Ruofei, mata mereka berbinar. Mereka bukan pemula yang baru saja melakukan kontak dengan kultivasi. Pengalaman bertarung yang sebenarnya mungkin relatif kurang, tetapi visi kultivasi mereka tidak buruk, jadi mereka secara alami mengetahui pentingnya kekuatan spiritual bagi para beku dan kesulitan kekuatan spiritual. Formasi semacam ini dapat secara khusus melatih kekuatan mental, dan efeknya adalah formasi yang sangat bagus, nilainya dapat dibayangkan. Xia Ruofei memandang Song Wei dan Ling Qingsui yang sudah terkejut, dan bertanya sambil tersenyum, saya tidak yakin apakah banyak orang dapat memasuki formasi pada saat yang sama, jadi untuk amannya, Anda harus bergiliran, di. Bagaimana? Siapa yang ingin merasakan pengalamannya terlebih dahulu? Awalnya Xia Ruofei mengira Ling Qingsui ingin mengalami formasi tingkat lanjut, tetapi Song Wei mengangkat tangannya terlebih dahulu. Song Wei berkata, aku akan masuk dan mengalaminya. Formasi ajaib seperti itu benar-benar mengasyikkan. Apa? Ling Qingsui sebenarnya ingin segera memasuki formasi untuk mengalaminya, tetapi karena Song Wei telah mengusulkannya terlebih dahulu, dia tentu saja tidak akan keluar dari pertarungan, bagaimanapun, itu hanya urutan, tunggu saja di luar sebentar. Jadi Ling Qingsui langsung tersenyum dan berkata, kalau begitu Wei Wei akan masuk duluan. Aku akan menunggu di luar. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, Wei Wei, masuk saja ke dalam formasi. Saya sudah memberi tahu Anda tentang situasi yang akan terjadi setelah formasi berubah. Jangan panik, pertahankan posisi Anda tetap stabil. Hal lain yang saya ingin ingatkan Anda adalah bahwa Anda harus bertahan sebanyak mungkin, semakin lama semakin baik. Jangan khawatir bahwa lautan kesadaran tidak dapat menanggungnya, formasi memiliki mekanisme perlindungan, itu akan tak tertahankan di lautan Anda kesadaran pada saat ini, Anda dikirim keluar dari formasi tepat waktu, dan hanya dalam situasi ekstrim ini, efek latihan mental adalah yang terbaik. Tentu saja, jika Anda benar-benar merasakan sakit dan tidak tahan, Anda juga dapat mengambil inisiatif untuk mundur. Kamu juga bisa keluar dari formasi. Xia Ruofei belum secara sukarela berhenti, jadi dia hanya menebak. Song Wei mengangguk dan berkata, dimengerti. Kalau begitu aku akan masuk. Oke, masuk, kata Xia Ruofei. Ling Qingsui juga mengepalkan tinju di samping dan berkata, Wei Wei, ayo. Song Wei tersenyum pada keduanya, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke jangkauan formasi.